Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ya amin. Wa an Nabi Musa radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa semoga Allah meridainya, ia berkata, kana al-yahudu yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang-orang Yahudi, mereka bersin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarjuna an yaqula lahum. Orang-orang Yahudi itu mengharap bahwa beliau mengatakan bagi mereka, yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Fayaqulu, tetapi Rasulullah SAW mengatakan, yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, dan diriwayatkan hadis ini oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Wa qala, dan Imam Tirmizi berkata, hadisun hasanun sahih, hadis ini adalah hadis hasan dan sahih. Hadis ini menceritakan dulu bahwa orang-orang Yahudi itu ketika itu sengaja mungkin bersin di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan orang Yahudi itu mengharapkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bersinnya itu dengan mengatakan yarhamukumullah, yang artinya itu semoga Allah merahmati kalian. Akan tetapi di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab yang demikian itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi kalian petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Nah, di situ etika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab orang-orang Yahudi itu bersin. Saya mungkin nggak tahu apakah beliau menjawab dalam hati atau mengucapkan secara langsung. Langsung mana dalam? Kenapa kamu ragukan itu? Nah, di sini Rasulullah menjawabnya dengan secara langsung. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tata'aba ahadukum, apabila menguap salah seorang kalian, falyumsik biyadihi ala fihi, maka hendaklah ia menutup dengan tangannya ala fihi, atas mulutnya, atas apa padanya itu, atas mulutnya. Fa inna syaitana yadkhuluhu, maka sungguhnya syaitan itu masuk dalam mulut. Rawahu Muslim, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Jika tidak ditutup, jelasnya masuk kalau tidak ditutup. Hadis ini menjelaskan tentang ketika seseorang itu menguap, di situ dia hendaklah yaitu atau dianjurkan dia itu menutup mulutnya ketika menguap. Tadi bila nazar kita menutup dengan tangan kiri, menutupnya dengan, tapi kita itu menutup dengan tiga jari untuk mulut kita itu menutup dengan 3 jari, dan tangan kiri itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Karena nanti kalau kita tidak menutupnya, itu setan itu akan masuk ke dalam mulutnya. Karena jika dia masuk setan itu, disitulah kita akan merasa ngantuk dan pengen tidur saja di situ. Babu istihbabul musafahati indal liqa. Bab ini menjelaskan tentang anjuran bersalaman ketika bertemu, wa basyatil wajhi, dan berwajah ceria, wa takbir yadul rajulis salih, dan menyalami tangan orang yang soleh, wa takbir waladihi syafaqatan, dan menerima anaknya itu dengan kasih sayang, wa mu'anaqatil qadim min safarin, dan memeluk orang yang dulu daripada musafir, wa kariyatil inhina, dan dimakruhkan untuk menunduk. An Nabil Khattab Qatadah qala, dan dari Abi Khattab Qatadah ia berkata, qultu li Anasin, saya katakan bagi Anas, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada
berjabat tangan atau bersalaman pada sahabat Rasulullah SAW? Qala, Qatadah mengatakan, "Na'am, iya." Rawahul Bukhari, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Nah, di sini hadis ini menceritakan bahwa Anas itu mengira bahwa tidak ada di situ tuh di zaman Rasulullah itu adalah sahabat itu bersalaman atau berjabat tangan, karena di situ Anas itu dia ragu tidak ada Nah, di situ terus Qatadah mengatakan bagi si Anas ini bahwa di zaman Rasulullah SAW itu dulu bersalaman itu ada. Makanya kita jangan enggan-enggan untuk bersalaman ketika bertemu. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, lamma jaa ahlul Yamani, manakala telah datang ahlul Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum ahlul Yamani, sungguh telah datang kepada kalian ahlul Yaman, wahum awwalu man ja'a bil musafahati, dan mereka itu adalah orang yang pertama datang dengan berjabat tangan. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Daud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Hadis ini menjelaskan tentang bahwa di zaman dulu orang Yaman itu adalah orang yang pertama kali datang dengan berjabat tangan. Dia diceritakan oleh Rasulullah itu, dikatakan oleh Rasulullah bahwa ahlul Yaman itu adalah orang yang pertama kali daripada berjabat tangan. Nah, di sini nanti itu berjabat tangan itu ada nanti fadilahnya, berjabat tangan itu di bawahnya ini. Wa anil Barra, dan dari Barra radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, tiada dari orang muslim itu yang bertemu lalu berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, kecuali diampuni bagi keduanya itu dosa-dosa yang dahulu jika mereka keduanya itu berpisah, ketika keduanya itu berpisah. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Daud. Nah, di sini dijelaskan bahwa ini adalah salah satu dari fadilah daripada berjabat tangan atau bersalaman ketika bertemu. Di sini itu fadilahnya itu adalah kita itu diampuni dosa kita yang telah lalu atau yang telah lewat, itu adalah fadilahnya daripada berjabat tangan. Makanya kita kalau sering-sering bertemu besok di luar, jangan lupa untuk berjabat tangan, karena ini adalah salah satu fadilah daripada berjabat tangan itu, diampuni dosa kita yang dahulu, yang telah lalu itu. Masya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.